Buruh dari Aliansi dan Serikat Pekerja mendatangi pabrik di kawasan industri Batu Jajar dan Padalarang, Jawa Barat. Mereka kecewa lantaran ajakan mogok massal yang dimulai hari ini tidak digubris manajemen perusahaan. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut antara massa aksi dan karyawan yang tengah bekerja. Mengabaikan klakson dari pengguna jalan, dua kelompok pemuda ini nekat tawuran di tengah jalan Kebon Pala. Kedua kelompok remaja yang saling serang menggunakan senjata tajam dan batu ini ditengarai telah janjian di sosial media. Pelaku tawuran baru membubarkan diri usai mendengar suara sirene. Dibantu warga, petugas gabungan BPBD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berupaya mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang tercebur sumur sedalam 7 meter. Dengan menggunakan peralatan khusus, evakuasi korban berlangsung dramatis. Diduga ibu ini terpeleset saat melewati sumur dalam perjalanan pulang ke rumah. Usai dilakukan otopsi di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat, jenazah seorang perempuan korban penyiraman air keras oleh suaminya dibawa ke rumah duka. Jenazah tiba di rumah duka dan langsung disalatkan. Selesai itu dimakamkan di TPU Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Korban bernama Sarah meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat menderita luka bakar 80%. Korban disiram air keras oleh suaminya yang merupakan warga negara asing. Kita akan dalami kasus ini bersama dengan AKBP Doni Hermawan yang merupakan Kapolres Cianjur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Pak Kapolres, kalau kita bisa dalami penyebab kematian, apakah semata-mata hanya karena disiram air keras atau jangan-jangan ada aksi kekerasan yang berlanjut yang secara terus-menerus dilakukan oleh pelaku? Iya, jadi berdasarkan hasil otopsi yang kita lakukan pada hari Minggu yang lalu, kita peroleh hasil bahwa penyebab kematian dari korban yang pertama adalah karena luka bakar diakibatkan siraman air keras. Di sekitar 80-90% tubuhnya itu terbakar dengan tersiram air keras. Kemudian yang kedua, adanya beberapa luka-luka di sekujur tubuhnya akibat pemukulan atau diduga dilakukan pemukulan oleh pelaku kepada korban. Kemudian yang ketiga juga ada cairan berupa lendir yang ada di lambung korban. Ini juga diduga adalah air keras yang dimasukkan ke dalam mulut korban. Sebentar Pak Kapolres. Berarti perilaku yang luar biasa ini, yang luar biasa keji ini dilakukan terhadap korban, di mana korban dicekoki oleh pelaku pakai air keras. Ya, diduga air keras, tapi kita akan pastikan dengan mengirimkan sampel dari lambung yang sudah kita amankan dan kita akan kirimkan ke laboratorium forensik kepolisian. Mudah-mudahan juga ada kepastian tentang cairan yang ada di dalam lambung tersebut. Tetapi memang dari hasil olah TKP yang kita lakukan, kita amankan juga ada tali dan ada juga lakban yang digunakan pelaku untuk menyekap korban menyumpal mulutnya. Pak Kapolres, apa alasan tersangka melakukan aksi keji ini terhadap seorang istri sirinya? Iya, jadi berdasarkan hasil keterangan dari pelaku, sementara yang kita bisa gali bahwa pelaku ini karena sakit hati terhadap korban selama pelaksanaan pernikahan yang kurang lebih 1,5 bulan baru berjalan pernikahan yang dilaksanakan secara siri. Belum kita dalami lagi motif lain, apakah ada kemungkinan karena faktor kecemburuan atau faktor lain, ini masih kita akan gali kembali karena tersangka belum bisa bicara banyak sebelum ada pendampingan dari kedutaan Arab Saudi. Mohon maaf, saya harus bertanya demikian Pak Kapolres, ini pelaku waras nih? Pada kondisi saat ini kita bicara meskipun menggunakan bahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Indonesia,
Sementara masih komunikatif baik ya, kita anggap masih dalam kondisi normal. Ada tentu pesan yang harus kita sampaikan dari ancaman hukuman Pak Kapolres. Singkat saja, bagi siapapun warga negara asing atau siapapun yang menikah dan kemudian melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, ancaman hukumannya untuk kasus ini seperti apa agar pesannya bisa diterima? Iya, jadi pemberlakuan hukum pidana yang ada di Indonesia juga berlaku kepada warga negara asing yang berperkara pidana khususnya ya, yang terkait dengan penganiayaan yang terjadi di Cianjur. Kita terapkan dengan pasal yang pertama adalah pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana. Karena diduga ada perencanaan dengan membeli air keras pada 1 bulan sebelum kejadian secara online. Kemudian yang kedua dengan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan itu sendiri. Kemudian pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Ancaman hukumannya dari mulai pidana mati sampai dengan seumur hidup. Ini kita terapkan dan berlaku juga untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana. Ya, kiranya pesan ini tersampaikan bagi siapapun, jangan hanya karena sudah menikah bisa bertindak semena-mena dalam rumah tangga seperti ini. Siapapun, bukan hanya warga negara asing. Terima kasih Pak Kapolres atas waktu Anda berbincang bersama kami. Pemirsa, seorang guru honorer di Banyuasin, Sumatera Selatan terpilih menjadi kepala desa. Kami hadirkan informasinya setelah lagi untuk Anda.